Oke, sebelumnya saya mau jelasin apa itu nota sepatu. Jadi, nota sepatu ini adalah sistem operasional yang udah dikhususkan untuk laundry sepatu, Kak. Jadi, memang aplikasi nota sepatu ini dibuatnya berdasarkan permasalahan yang ada di laundry sepatu, mulai dari input pesanan, foto sepatu, pembayaran, lalu ada tracking status per item, lalu juga ada laporan. Nah, dengan nota sepatu ini diharapkan bisa mengefisiensi waktu dan mengurangi human error. Lalu, untuk nota sepatu ini bisa dipakai di semua level bisnis dari kecil sampai besar. Dan untuk device-nya sendiri, untuk saat ini nota sepatu hanya bisa diakses di website melalui browser. Untuk iOS itu bisa diakses melalui aplikasi browser BlueFi namanya, Kak. Lalu untuk Android itu bisa diakses di browser Chrome. Lalu untuk saat ini kemungkinan minggu depan itu aplikasi di Play Store itu udah bisa diakses, Kak, namun masih dalam tahap development. Jadi untuk saat ini yang masih stabil itu di bagian website, akses melalui website. Untuk selanjutnya ini adalah registrasi dan manajemen karyawan. Nah, siapa sih yang menggunakan nota sepatu ini? Yang pertama itu adalah ownernya sendiri otomatis. Jadi ketika kakak buat akun nota sepatu itu akan mendapatkan role owner, di mana role owner ini bisa mengakses semua fitur yang ada di nota sepatu. Mulai dari manajemen karyawan, setting profile, setting nota, dan lain sebagainya itu owner bisa akses semua itu. Lalu untuk cara registrasi dan buat akun, kakaknya sebelumnya udah pernah buat ya untuk Dia akun. udah pernah buat waktu itu, praktik sendiri saja. Oke, ya itu otomatis role akunnya kakak itu adalah sebagai owner dan kakaknya bisa nanti menambah akun karyawan di role-nya kakak. Nah ini saya sekarang langsung contohkan aja. Jadi ini saya akses melalui browser Chrome ya kak, Iya. dengan role owner. Nah di sini ada beberapa peran kak. Jadi di sini ada peran teknisi, peran kurir, peran QC, peran admin, dan peran owner. Untuk owner sendiri dia bisa mengakses kelima peran ini. Nanti ketika kakaknya menambahkan akun karyawan, itu karyawan hanya bisa mengakses 4 role di atas untuk karyawan admin. Kalau karyawan Ini permisi Kak. ya, Yang di presentasinya gambarnya beda, muncul masih oh sorry registrasi. maaf, sebentar ya kak. Apakah terlihat sudah kak di sini? Iya udah. Nah, saya ulangi ya kak. Jadi kalau misalkan role kakaknya sebagai owner, kakak bisa membuka kelima peran di sini. Ketika kakak menambah karyawan, akun karyawan untuk login, misal karyawan satu di cabang satu, terus kakak berikan role admin, maka dia hanya bisa membuka 4 peran ini, Kak. Lalu ada juga role karyawan biasa, employee namanya, itu hanya bisa membuka 3 peran ini. Jadi nanti ada karyawan yang memang nggak bisa untuk mengakses data pelanggan, data pesanan. Jadi dia hanya fokus untuk merubah status pengerjaan aja. Jadi biasanya kayak teknisi cuci, teknisi reparasi. Nah itu dikasih role karyawan biasa aja. Untuk karyawan biasa itu bisa mengakses teknisi, kurir, dan QC. Kadang ada beberapa eh, di biasanya tempat laundry itu ada beberapa karyawan yang biasanya disuruh ngantar-ngantar dan juga disuruh ke QC atau packing gitu-gitu Kak. Ini saya lanjut di peran owner. Nah, di sini ada penjelasan singkat aja, kakaknya bisa baca juga. Nah, di sini di peran owner, kakaknya bisa banyak di sini ada menu-menunya, Kak. Saya jelasin secara singkat aja satu persatu. Untuk yang paling atas ini adalah transaksi bulan ini. Ini mulai dari uang masuk, uang keluar, lalu ada saldo bersih. Ini pengurangan aja, pemasukan dikurangi pengeluaran.
Lalu di sini ada total layanan atau produk Kak. Di sini lihat pesanan, nanti kakaknya bisa masuk ke bagian list pesanan yang udah dibuat. Lalu di sini ada menu laporan keuangan. Di sini ada laporan operasional. Lalu di bagian profil bisnis, ini kakaknya bisa meng-setup akun bisnisnya kakaknya. Lalu di sini adalah billing dan payment. Ini untuk subscription, untuk langganan, misal untuk perpanjang aplikasi Nota Sepatu ini, Kak. Lalu untuk cabang, nah ini kakaknya bisa nanti menambahkan cabang di menu sini, Kak. Jadi kakaknya bisa setup dulu untuk semua outlet yang kakak punya. Nah ini karena akunnya ini nota yang paket yang paling rendah, jadi dia nggak bisa nambah cabang. Jadi kalau misalkan kakaknya ingin menambah sampai 5 cabang itu ada paket khusus untuk itu Kak. Nota nota bisnis Kak, maksimal 10 cabang. Oke lanjut. Nah di sini ada menu karyawan. Nah di sini nanti kakaknya bisa menambahkan karyawan di setiap cabangnya kakak. Nanti di sini ada ini karena akunnya itu nota nota light, jadi tidak ada pilihan ininya penambahan di cabang tertentu. Intinya nanti kakaknya bisa menambahkan karyawan di sini. Klik button tambah aja kak. Di sini mau tinggal masukkan nama untuk emailnya juga. Lalu ada password, nomor telepon, alamat, dan ini ada pilih cabang. Nah di sini kalau misalkan kakaknya tadi udah menambahkan 5 cabang, di sini akan muncul kak. Nah di Hmm. sini ada role admin sama role employee. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, untuk role admin itu dia bisa input pesanan, sedangkan kalau role employee ini role karyawan biasa, dia hanya bisa mengakses peran teknisi, QC, dan kurir. Kakak tadi Selanjutnya eh, yang admin, apakah admin itu bisa mengakses teknisi, QC atau antar jemput? bisa Kak, bisa semua. Oh, kalau admin bisa semua ya. Betul Kak. Jadi semisal kakak satu karyawan bisa semua role, di cabangnya itu bisa ngerjain semua, silahkan berikan role admin aja Kak. Admin. Ya. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah dibuat, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dipakai untuk akses login, Kak. Nanti dengan email sama password yang sudah dibuat tadi, itu bisa untuk akses nota sepatu. Jika kakaknya ingin mengedit atau misal lupa password untuk karyawannya, tinggal update aja, edit aja karyawannya, akun karyawan, nanti bisa langsung diakses lagi. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada absensi karyawan. Ini untuk mengecek data kehadiran karyawan. Nanti untuk akun karyawan admin dan employee, karyawan biasa, itu dia dia kan. Ya enggak, maaf tadi cuman apa enggak Oke. enak. Silakan. Oke, saya lanjutin. Jadi untuk absensi karyawan ini, jadi setiap karyawan, role admin dan role employee itu bisa absen. Dan dia ada validasi lokasi, Kak. Jadi ketika kakaknya Ya. menambahkan cabang di sini, itu ada ambil lokasi GPS. Nah, ini kakaknya bisa juga lewat Google Maps atau kakaknya posisinya lagi di lokasi lalu kakaknya tinggal klik aja ini. Nanti dia langsung ngambil titik koordinat sekarang. Hmm. Itu nanti dipakai untuk karyawan ketika absensi ya. Lalu selanjutnya untuk shift. Nah, ini adalah shift yang nantinya dipakai di admin. Jadi admin itu sebelum input pesanan, dia wajib membuka shift dulu untuk men-tracking uang masuk dan uang keluar selama jam kerjanya si admin, Kak. Oh Jadi, iya. jadi misal uang di awal kondisinya misal ada uang kas 500.000, nanti sebelum input pesanan admin itu wajib memasukkan
uang di laci dulu, baru dia bisa membuka atau membuat pesanan baru. Iya. Lalu di sini ada menu layanan. Kakaknya bisa menginput layanan yang ada di kakaknya semuanya. Dan ini akan bisa diakses di semua cabang. Jadi kakaknya cukup input di satu satu tempat ini aja. Untuk layanan sendiri di sini ada mode produk Kak. Jadi misal kakaknya jualan parfum atau bahan-bahan lainnya itu bisa di sini diinput. Oh, ada produk juga, Kak. Betul Kak. Oh, Bedanya apa produk, tracking juga, Kak? ya Kak. Dia tertracking juga untuk stoknya, Oh, untuk stoknya pengeluarannya. untuk saat ini masih belum ada Kak. Jadi dia hanya untuk pemasukan aja mencatat pemasukan. Untuk inventory masih belum ada di sini. Oh, inventory belum. Iya, Cuman ada kayak laporan saja gitu ya. iya benar Kak. Jadi misal nanti akan terlihat di laporan operasional bagian di download laporan PDF ini ada data produknya. Dia biasanya gabung sama layanan ini Kak, layanan produk. Dia jadi satu. Oh iya. Lalu untuk item, item ini nanti eh, akan disesuaikan ketika misal admin nambah pesanan, lalu dia mau input detail itemnya. Nah, nanti detail itemnya itu semua akan tercatat di database menu manajemen item di sini, Kak. Hmm. Seperti itu. Lanjut untuk promo. Untuk promo ini kakaknya bisa masukkan, bisa tambahkan promo, bisa persentase atau nominal. Jadi dia Hmm. ngambil dari total harga layanan. Iya, iya. Lanjut untuk membership, di beberapa laundry sepatu ini ada yang menggunakan membership ini, Kak. Nah, membership ini sebenarnya dia hanya men-tracking aja untuk karyawan, untuk customer yang eh, jadi member di tempat laundrynya, Kakak. Jadi misal dia ada member 1 tahun, nanti setiap pesanan, setiap dia cuci, itu mendapatkan diskon 10%. Nah, itu nanti akan ke tracking ketika tambah pesanan. Nanti di namanya itu akan muncul ini adalah member dari laundry gitu. Hmm. Di awal harus bayar kah customer itu untuk menjadi member? Iya Kak, biasanya di tempat laundry itu dia ada bayar membership di awal, terus ada dapat kartu membership gitu. Hmm. Nanti untuk Biasa berapa itu, Kak? biasanya 200.000, iya 200 ribuan Kak rata-rata. Membership bisa Berarti sampai dia setahun gitu. transaksi udah pasti dapat 10%. Iya, setiap pesanan, setiap cuci dia dapat potongan 10%. Lalu di sini ada menu customer. Untuk menu customer ini adalah customer-customer yang pernah diinput di outletnya kakak ketika menggunakan otak sepatu. Jadi di sini akan terlihat data-datanya. Kakaknya juga bisa mendownload data pelanggan. Lalu di sini kakaknya juga bisa lihat detail customer. Dia pernah berapa kali nyuci, berapa kali melakukan pembayaran, item yang dimasukkan, terus layanan yang dia ambil. Untuk pembayaran bisa dicek juga di tab pembayaran sini, ada histori pembayarannya, untuk pesanan juga, untuk itemnya juga ada, lalu untuk follow up juga ada. Untuk foto sepatunya itu juga ada Kak. Nanti kalau misalkan kakaknya setiap customer yang diinput dan difoto itemnya itu akan terlihat di sini dan progres status fotonya itu juga terlihat. Hmm. Lalu untuk follow up manual, jadi follow up manual ini dia dia akan mengkategorikan customer yang belum order
Misal 30 hari dia nggak cuci. Nah, itu akan ke kategori di sini, Kak. Jadi Hmm. dari 20 sampai 30 hari berapa customer sih yang nggak order, yang belum order, nanti dia akan kebuat kategori otomatis seperti ini, Kak. Nanti semisal ada yang udah 3 bulan nggak nyuci, nanti akan kebuat kategori baru lagi, udah 90 hari nggak nyuci, itu ada di sini, Kak. Nah, nanti Hmm. bisa dikirim pesan. Nanti kakaknya buat template WA dulu di sini. Ini saya langsung contoh aja sebentar, Kak. Nah, ini nanti akan terlihat customer Fahra, dia sudah 20 hari nggak nyuci lagi. Nah, nanti bisa dikirim pesan dan langsung copy pesan dan kirim ke orangnya, Kak. Dan nanti di sistem ini akan ke tracking, berarti dia udah di follow up sekali. Seperti itu. Nah, di sini udah hilang. Jadi nanti customernya itu nggak masuk ke periode karena udah di follow up. Lanjut untuk menu template tadi udah. Lalu di bagian keuangan, nah di sini ada akun dan pembayaran. Ini nantinya akan dipakai di bagian pembayaran ketika membuat pesanan, Kak. Nah, nanti di sini kakaknya bisa edit namanya. Untuk cash ini dia dari sistem, Kak. Dan ini spesifik cabang, jadi setiap cabang kan pasti punya uang laci. Uang di laci itu kita sebutnya biasanya cash atau tunai. Nah, lalu ada QRIS Gateway, QRIS aja nggak apa-apa, bisa diedit. Nah, biasanya ini kalau misalkan setiap cabang itu punya QRIS yang berbeda, itu bisa dibuat spesifik aja. Tapi kalau misalkan semua cabang punya QRIS yang sama, itu bisa di global aja, Kak. Ini nanti sama. Hmm. Lalu untuk saldonya ini apa? Saldonya ini akan mengakumulasi setiap pembayaran yang masuk. Jadi semisal ada pesanan masuk dan dia bayar tunai, maka akun pembayaran cash ini tunai akan bertambah dia, Kak, secara otomatis. Ketika kakaknya input pengeluaran, dia akan berkurang juga. Di sini ada button pengeluaran, ketika kakaknya input data pengeluaran, nah dia akan mengurangi akun sesuai yang kakak pilih. Misal cash, nah nanti di akun cash ini akan berkurang. Oke, lanjut. Untuk menu selanjutnya itu adalah kategori transaksi. Nah, ini adalah untuk kategori yang kakaknya bisa sesuaikan. Di sini kakaknya bisa tambah kategori. Ini kategori akan dipakai di pengeluaran, Kak. Jadi nanti di pengeluaran itu ada eh, pilihan kategori. Di sini nanti kakaknya bisa buat kategori baru itu di menu kategori tadi. Dan nanti akan bisa dipilih di sini. Oh iya. Lanjut untuk transaksi keuangan, ini transaksi keuangan ada setiap transaksi harian itu kakaknya bisa lihat di sini. Jadi di sini di filter data ini keuangan kakaknya bisa pilih harian. Jadi setiap hari di cabang tertentu itu bisa dicek uang masuk berapa, uang keluar berapa, dan profit berapa. Atau kakaknya bisa langsung semua cabang di satu hari itu juga bisa. Lalu untuk keuangan mingguan juga bisa, untuk bulanan juga bisa, Kak. Dan di sini ada saldo akun. Saldo akun di sini apa? Yang tadi saya sampaikan ini adalah akumulasi dari semua eh, transaksi yang masuk, Kak.
Lalu di sini ada button transfer. Ini biasanya dipakai untuk menyesuaikan. Jadi semisal uang tunainya kakak masukin ke bank, nah itu juga bisa. Berarti kakak pindahin dari cash ke akun bank. Hmm. Nominalnya misal 500.000. Nanti dia otomatis, sorry, 100 maksimal 320. Berarti laporan ini bisa per toko ya, Kak? Iya, bisa Kak. Nanti laporan ini bisa per toko. Nanti ditentukan aja untuk saldo keuangannya. Di sini yang tadi di akun dan pembayaran, di sini benar-benar harus dipastikan spesifik cabang. Nanti kalau ada diklik spesifik cabang bisa pilih cabangnya. Kalau global nanti dia otomatis keluar di semua cabang Kak. Semuanya. Iya, betul. Oke. Nanti untuk saldonya ini juga bisa disesuaikan dengan saldo yang ada yang real gitu Kak. Hmm. Lalu untuk pengeluaran di sini, nah ini adalah list data pengeluaran. Kakaknya bisa langsung tambahkan juga pengeluaran di sini. Kakaknya juga bisa filter berdasarkan cabang, bulan, dan tahun. Lalu untuk setup printer, nah di sini untuk device ketika menggunakan HP iPhone itu saran kami menggunakan browser BlueFi karena setelah kami coba hanya browser BlueFi yang support untuk menggunakan Bluetooth printer. Untuk Android itu bisa menggunakan browser Chrome. Kalau di laptop itu bisa pakai browser Chrome juga, Kak. Ini saya contoh untuk hapus salah satu data printer. Nah, di sini saya ada printer juga, Kak. Ini pakai EPOS mereknya. Ini ukurannya 58 mm. Nah, nanti kalau mau nambahin printer langsung klik aja cari printer, kakaknya bisa langsung pilih yang ada sinyalnya biasanya nih, yang sinyalnya kuat. Ini langsung klik hubungkan. Ini kasih nama aja printernya 01 misal, langsung simpan. Dan ini bisa di set sebagai default, lalu nanti bisa dicoba tes untuk koneksinya tersambung apa enggak. Nah ini udah berhasil ke print ya, di sini contohnya. Nah nanti setiap OLED kakak bisa menambahkan printernya juga. Ya, kan ini saya mau bertanya juga mengenai Iya, nota. Kan selama ini, selama setahun lebih saya buka usaha ini, semua notanya ini dari WA digital. Jadi dari aplikasi sebelumnya itu kalau pembuatan nota langsung terkirim ke nomor pelanggan gitu. Nah, kan selama ini digital, rencana kami juga mau tetap kalau pakai aplikasi Nota Sepatu ini tetap mau digital saya gitu. oh Jadi ya. bagaimana? Oke, untuk digital kita juga ada Kak. Di sini ada invoice digital. Di sini nanti contohnya itu seperti ini. Untuk invoice digital nanti by link, jadi nanti ketika membuat pesanan itu otomatis akan terbuat invoice digitalnya Kak. Untuk contohnya saya bisa lihat di sini, bisa cek di sini Kak. Ini list data pesanan. Jadi semisal kakaknya input pesanan akan terlihat di sini. Iya. Saya contoh ambil data ini. Di bagian pojok kanan ini untuk cek invoice digitalnya, Kak. Ini untuk Wah. invoice fisik seperti ini, untuk invoice digitalnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada Maaf Kak, mau motong. ya. Tadi ada apa barcode itu di yang invoice sebelumnya itu untuk bagaimana itu ya? Oh ya, ini untuk barcode untuk link invoice ini, Kak. Jadi customer bisa scan Oh, lalu nanti akses dia juga bisa ya? buka. Ya. Ini untuk settingnya tadi di menu printer thermal.
di menu print stroke invoice di sini untuk setting barcode-nya ada di bagian bawah sini Kak. Oh iya, tampilkan barcode. Ya. Nanti untuk Oh iya, bagaimana Kak yang tadi mohon maaf tadi dimotong, bisa ya, lanjut yang digital invoice gitu. oke. Jadi di sini ada logonya Kak. Logonya nanti bisa di custom. Lalu untuk backgroundnya juga bisa di custom sesuai branding dari bisnis Kakak. Lalu di sini ada tampilan data customer, tanggal masuk, lalu ada order ID. Di sini ada alamat customer, nomor teleponnya. Di sini ada detail pesanan, misal dia cuci deep clean. Nah, ini untuk keterangan, ini nanti saya contohkan di bagian input pesanan. Nanti ada harga custom gitu, Kak. Iya, Nah, di bagian sini ada item detail itemnya, di sini ada fotonya. Lalu di bagian button lihat progres dan foto ini nanti akan terlihat ketika teknisi itu merubah pesanan. Dan itu ada gambarnya juga, Kak. iya. Dan ini bisa disetting di bagian menu invoice digital. Jika kakaknya ingin menampilkan foto progress item, itu bisa di checklist. Atau kakaknya juga mau menampilkan info teknisi. Ini akan muncul kayak nama teknisi yang kerjain nanti siapa. Hmm. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanya lagi, Kak? Iya, untuk sistem dari toko saya ini juga saya mau sampaikan biar mungkin ada saran dan pencocokan dari sistem aplikasi. Jadi kan saya ini ada 4 cabang yang selanjutnya ada satu yang akan buka di awal bulan. Ini jadi sistem di tempat saya, laundry saya ini adalah drop point. Jadi terpusat nyucinya. Jadi Gitu ya. misalnya di cabang Ratulangi dan cabang Landak serta cabang Dengkata. Nah, itu yang di Ratulangi dan Andi Jema ini adalah drop point saya. Tapi ada kasir di sana, tetapi tidak ada kegiatan teknis pencucian di sana. Dan mereka Hmm. akan dibawa sepatunya ke Dengkata itu untuk diproses pencuciannya oleh teknisi. Karena teknisi semua ngumpul ada di Dengkata yang cabang Dengkata ini. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya kayak kan ada nota terpisah cabang terpisah tiga antara Dengkata cabang satu 2 3 dan saat sepatu masuk ke cabang yang satu lagi untuk dikerjain teknisi itu bagaimana itu yang menjadi pertanyaan saya sih Kak. Oke. Berarti tapi tetap ada karyawan ya tadi Kak ya. Di setiap ini ya. Ya Untuk di setiap cabang ada karyawan pasti kasir tapi teknisi itu tidak ada di setiap cabang. Teknisi cuma ada di cabang utama di sentralnya gitu. oke. Mungkin kalau kayak gitu karena kita sistemnya yang paling penting bisa nge-tracking status item itu kemungkinan bisa satu cabang aja Kak. Jadi dibuat satu cabang aja, lalu nanti untuk akun karyawannya itu bisa sampai buat 5 admin, dan adminnya ini nanti bisa diakses di beberapa lokasi tadi, dan dia ketika input pesanan akan langsung masuk di data pesanan yang sama, Kak. Jadi jadi hanya satu cabang aja, nanti di sini akan masuk semua dari semua tempat itu akan masuk di sini. Mungkin untuk pembedanya, kakak bisa nambahkan kode di bagian akhir namanya aja, atau mungkin di bagian deskripsi alamat. Jadi setiap customer itu punya alamatnya masing-masing, Kak. Nah, mungkin di sini nanti dikasih kode untuk membedakan saja antara di nama atau di alamat. Lalu untuk tadi kakaknya bilang kan semua pencucian, proses pencucian ada di satu cabang aja, yang cabang utama.
Jadi nanti setiap teknisi yang mencuci itu dia bisa langsung mengakses data dari customer tersebut Hmm. tanpa harus dia pindah-pindah akun. Soalnya kalau misalkan kakaknya buat sampai 5 cabang, itu nanti karena teknisinya hanya bisa akses di satu cabang aja. Jadi semisal dia nyuci di sepatu dari cabang yang lain, dia harus login, login, logout gitu Kak. Itu bisa Oh iya benar. capek gitu ya. Dan takut Iya. lupa aja sih kalau misalkan ini. Iya. Tapi kalau misalkan kakaknya tidak masalah dengan hal itu yang misal login di beberapa akun untuk satu teknisi misal punya 5 akun, dia menyesuaikan dengan sepatu yang dicuci itu bisa aja Kak. Nanti enak di bagian laporan keuangannya. Jadi laporan keuangannya bisa lebih spesifik di cabang mana. Seperti itu Kak. Jadi bisa di filter, oh nanti dari cabang pertama yang masuk sekian, dari cabang kedua yang masuk sekian, seperti itu Kak. Tadi yang Kakak sampaikan itu kalau admin bisa akses semua cabang bagaimana? Untuk admin tidak bisa mengakses semua cabang Kak. Jadi dia hanya di satu cabang aja. Oh gitu ya. Mm-mm. Cuman owner saja ya yang bisa akses semua cabang. Bener Kak, cuma owner aja. Hmm. Berarti bisa Kak praktikan dari tolong praktekkan dari penerimaan sepatu, pembuatan nota sampai pengiriman nota sampai pada perubahan status dan selesainya gitu Kak. Biar saya ada bayangan. Saya kemarin saat saya daftar akun nota sepatu itu emang saya kan lagi tidak banyak waktu. Jadi ada beberapa jam dalam 3 hari itu saya pelajari. Saya belum nangkep juga karena ya emang saya belum terlalu fokus di situ. Nah sekarang ini saya mau coba kakak jelaskan bagaimana untuk proses SOP dari penerimaan sampai pengembalian sepatu pada customer dalam nota gitu. Oke, baik Kak. Ini mohon maaf sebelumnya ini karena Zoom-nya itu free Kak, jadi saya stopin dulu. Nanti bisa join lagi ya Kak. Jadi biar enak, jadi nggak Oh keburu. iya,